Halo Bagger Hunter, ketemu lagi dengan saya Ros Perwita di channel The Investor. Di video kali ini kita akan membahas mengenai right issue ya, karena kalau kita baca koran-koran ekonomi ya banyak yang mengatakan, banyak yang menulis bahwa di penghujung tahun 2022 ini akan banyak emiten-emiten yang melakukan right issue. Dan biasanya ketika right issue terjadi, kita sebagai pemegang saham lama yang nggak ngerti cara ngitungnya bisa panik nih. Kenapa? Karena tiba-tiba harga sahamnya turun ya, terutama setelah tanggal KUM HMETD yang berlaku harga teoritis saat itu dan membuat harga sahamnya turun sendiri. Kita kalau nggak ngerti, kita bisa panik nih, seakan-akan kita mengalami kerugian, padahal sebenarnya nggak rugi gitu ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas cara menghitungnya dengan studi kasus di saham ADI ya, ADHI. Sekali lagi, di sini saya hanya akan membahas mengenai right issue-nya, jadi saya tidak membahas mengenai kinerja maupun valuasinya. Sebelum kita membahasnya, teman-teman subscribe dulu channel ini ya. Silahkan subscribe dulu channel ini. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Dan tonton sampai habis ya. Karena ada kesimpulan di akhir video kali ini ya. Selamat menonton. Oke, kita mulai dulu dari fakta material yang terbit tanggal 18 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh bursa. Bisa kita download di websitenya bursa ya, idx.co.id. Di situ dikatakan bahwa ADI rencana akan menggelar right issue dengan target perolehan dana sebesar 3,8 triliun rupiah yang berasal dari penyertaan modal negara atau PMN sebesar 1,9 triliun. Sisanya adalah publik, di mana saham baru yang diterbitkan itu sebesar atau sebanyak 7 miliar lembar saham ya. Kemudian di sisi lain ya, di fakta material berikutnya di situ juga akan ada tanggal-tanggal mengenai right issue-nya nih. Jadi contohnya seperti ini, KUM HMETD di pasar reguler tanggal 24 Oktober. XHMETD-nya tanggal 25 Oktober ya. Kemudian KUM HMETD di pasar tunai tanggal 26 Oktober dan sebagainya. Ada juga di sini ya perdagangan HMETD tanggal 28 Oktober dan 8 November ya. Jadi di sini kuncinya adalah KUM HMETD yang perlu kita pahami ya, KUM HMETD dan juga perdagangan HMETD-nya, karena di sini right issue-nya pun ternyata bisa dijual belikan seperti itu ya. Oke, kemudian tanggal 25 Oktober 2022 ada pengumuman baru ya, yang dimana kita tadi ingat ya, tanggal KUM HMETD 24 Oktober. Nah, disitulah nanti akan dihitung harga teoritisnya. Nah, di sini yang perlu kita tahu ya, yang perlu kita pahami, yang perlu tanggal-tanggal maupun angka-angka yang perlu kita perhatikan adalah di sini. Yang pertama adalah rasio HMETD-nya, yaitu 10 juta dibandingkan 19.783.232 ya. Artinya setiap pemegang 10 juta lembar saham ADI memiliki hak untuk nebus itu sebanyak 19.783.232 lembar saham baru ya. Kira-kira seperti itu dengan harga pelaksanaan Rp550. Jadi bagi kita yang ingin nebus harga right issue-nya itu dikasih harga untuk per satu sahamnya, per satu lembarnya Rp550. Ya, kemudian yang kita perhatikan berikutnya adalah di sini tanggal KUM HMETD-nya adalah 24 Oktober ya. Dan harga closing di tanggal KUM HMETD tersebut berada di harga 630 ya. Dan disinilah nanti akan dihitung harga teoritisnya yang membuat nanti biasanya hari besoknya harga sahamnya akan turun dengan sendirinya. Harga teoritisnya sudah dihitungkan oleh bursa dan ketemu angka Rp576,8 ya. Nah, di sini untuk rumusnya ini kita ada template-nya yang bisa teman-teman download nih. Teman-teman download di link di bawah ini ya, atau dalam kolom komentar yang kami pin ya, sehingga nanti teman-teman bisa menghitung sendiri. Kalau misalkan nanti ada saham yang teman-teman miliki akan melakukan right issue, nah Anda bisa hitung dulu ya sebelum ada pengumuman bursa ini ya. Oke.
Sebagai gambaran di portofolio ya, di sini saya akan gambarkan perhitungannya supaya teman-teman tidak kaget ketika nanti setelah harga KUM HMETD tiba-tiba harga sahamnya turun ya. Maksud saya adalah setelah tanggal KUM HMETD tiba-tiba harga sahamnya turun sendiri ya. Nah, gambaran portofolio akan seperti ini ya. Sampai dengan tanggal KUM HMETD ya, maka harga saham ADI di dalam portofolio kita itu sebesar Rp630 ya, harga sahamnya ya, Rp630. Kemudian, nah ini yang terpenting, setelah tanggal KUM HMETD atau X HMETD itu berubah tuh. Yang tadinya kita memiliki saham ADI di harga 630, tiba-tiba kita memiliki saham ADI-nya harganya di 577. Ya, sesuai dengan harga teoritis tadi ya, 577. Sebenarnya bukan 577, biasanya ada pembulatan ke atas atau ke bawah. Cuman kalau kita ngelihat pengumumannya tadi itu dibulatkan ke bawah yang menjadi 575. Itu nggak masalah ya, anggap saja 577 sesuai dengan harga teoritisnya. Nah, tapi di sisi lain ya, nanti akan muncul nih ADR ya. Jadi ada keterangan R-nya di sini. ADI strip R. Nah, R ini adalah haknya. Ya, hak untuk menebus ya, hak RI-nya. R ini right issue-nya. Nah, di sini juga ada harganya nih, harganya. Nah, harga ini diperoleh dari selisih antara harga pelaksanaan dengan harga teoritis ya. Jadi harusnya sih ketemu angka 25 atau 27 ya. Saya tidak tahu berapa yang muncul di halaman teman-teman ya, di dalam portofolio teman-teman, karena saya tidak punya ADI nih. Jadi saya tidak ngerti. Saya tidak tahu berapa harga ADR yang ada dalam portofolio teman-teman. Tapi harusnya sih di kisaran 25 ya, karena harga R ini adalah selisih dari harga pelaksanaan dengan harga teoritis ya. Nah, secara valuasi ya, kalau kita menghitung hanya di ADI 577 ini secara valuasi kelihatannya turun. Nah, ini yang membuat orang-orang kaget. Kok bisa tiba-tiba harga ADI saya ya secara valuasi itu turun 10%. Ini kalau kita hitung kan kira-kira turun 10% ya. Nah, perhitungannya seperti ini. Sebenarnya nggak rugi teman-teman ya. Sebenarnya nggak rugi. Perhitungannya seperti ini. Ya, seandainya kita punya 10.000 lembar saham ADI ya, seperti contoh tadi, karena ini saya mengacu di rasionya saja ya, biar mudah. Ya, setiap 10 juta lembar saham ADI dia berhak untuk menebus right issue-nya itu sekitar 19 juta sekian lembar gitu kan ya. Nah, di sini perhitungannya seperti ini. Misalkan kita punya 10 juta lembar ADI di harga 630. Berarti secara valuasi di portofolio kita adalah sebesar 6,3 miliar rupiah ya. Jadi 10.000 lembar saham ya, atau 100.000 lot ini dikalikan 630. Ketemu angka valuasi 6,3 miliar rupiah. Nah, setelah KUM HMETD harga sahamnya tiba-tiba turun sendiri nih, ya kan, sesuai dengan harga teoritisnya. Nah, tadi kita punya 10.000 lembar saham ADI, tiba-tiba harga sahamnya turun sendiri menjadi 577. Berarti valuasi kita di saham ADI tiba-tiba turun nih. Turun kira-kira 10% menjadi 5,7 miliar rupiah ya. 5.770 juta rupiah. Seakan-akan turun, sebenarnya itu nggak rugi, alias valuasinya sama. Kenapa? Karena tadi ya kita memiliki hak atau saham ADR itu sebanyak 19.783.232. Ya, jadi otomatis ini muncul nih, ini nanti muncul. Ada 19 juta lembar saham ADR ya. Jadi bukan lembar saham, sorry ya, tapi lembar untuk right-nya ya, lembar R-nya, lembar haknya itu sebanyak 19 juta lembar ya. Dan di sini kita kalikan dengan harganya tadi, harga R-nya tadi. Harga R-nya tadi kisaran Rp25. Nah, berarti kita kalikan 19.783.232 lembar
ADR dikalikan 25, maka secara valuasi ada 494.580.800 ya. Dan kalau kita total antara kepemilikan kita di ADI alias saham induknya dengan saham R-nya, maka kurang lebih nilainya juga sama ya, sekitar 6,264 miliar ya, 6.264 juta sekian. Ya, kurang lebih hampir sama ya, hampir sama sebelum tanggal KUM HMETD. Ya, ini biasanya sih plus minusnya 1%. Tidak bisa sama persis, kenapa? Karena ada angka koma di belakangnya ya. Jadi ini angkanya keriting, pertama angkanya keriting, kemudian harga di bursa sendiri tidak bisa ya mencantumkan harga 577 ya, biasanya dibulatkan bisa ke atas atau ke bawah. Kalau kita lihat pengumumannya tadi itu dibulatkan ke bawah ya menjadi 575 ya, jadi kurang lebih angkanya segini ya, plus minusnya tetap 1%. Tapi anggap saja ini ya kurang lebih sama gitu ya, secara valuasi anggap saja sama. Nah, yang harus diperhatikan selanjutnya adalah saham R ini ya, ADR ini bisa diperdagangkan ya, bisa dijual belikan. Jadi teman-teman bisa menjual R-nya atau ditebus ya. Kalau ditebus maka teman-teman harus menyiapkan dana. Ya, menyiapkan dananya adalah sebesar 19.783.232 dikali harga pelaksanaannya yaitu 550 ya. Jadi bukan dikali 25 tapi dikali 550 harga pelaksanaannya. Yaitu kalau teman-teman mau nebus, tapi kalau nggak mau tebus ya dijual pun juga bisa ya, supaya ini nggak hilang angkanya. Jadi ini dijual aja akan dapat kira-kira nominal segini kalau ada yang mau beli di harga 25 ya, kira-kira seperti itu. Nah, terus apakah saham R ini bisa naik, bisa turun? Ya bisa naik, bisa turun tergantung harga induknya. Jadi kalau harga induknya tiba-tiba nanti naik dan naiknya cukup signifikan, harga R-nya pun ini juga bisa naik signifikan ya. Bahkan lebih tinggi dari kenaikan harga saham induknya secara prosentase. Kalau harga induknya ini naik. Tapi kalau harga induknya turun ya bisa turun juga seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke file Excel-nya. Nah, file Excel ini bisa teman-teman download ya di dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Ini adalah cara untuk menghitung harga teoritisnya ya. Jadi bagi teman-teman yang punya saham yang nantinya akan right issue, teman-teman bisa hitung dulu nih. Ya, apalagi kalau right issue-nya terdilusinya sangat besar seperti Adi tadi kan, dari 10 juta dapat 19 juta sekian. Yaitu kan terdilusinya cukup besar ya. Ya, cuman harga pelaksanaannya sih nggak jauh beda dengan market. Nah, apalagi nanti kalau kita bisa menemukan saham-saham yang antara harga market dengan harga pelaksanaannya itu sangat jauh. Nah, itu jadi peluang yang menarik sebenarnya ya. Nah, ini cara menghitungnya atau cara mengisinya seperti ini ya. Misalkan ini adalah emiten ADI ya. Kemudian harga saham sekarang contohnya di harga 630 ya, harga closing di KUM HMETD-nya ya. Kemudian di sini teman-teman bisa tulis ya jumlah saham beredar sekarang atau jumlah rasionya, itu sama aja. Nah, supaya gampang mungkin kita tulis jumlah saham rasionya saja ya. Rasionya kan 10 juta dibandingkan dengan 19 juta sekian. Ya, kita tulis aja nih 10 juta aja ya. 10 juta. Nah, seperti ini 10 juta. Kemudian di sini harga tebus RI-nya berapa? 550 ya. Kemudian harga RI-nya berapa? Sorry, bukan harga ya, tapi jumlah saham RI-nya berapa atau rasio RI-nya berapa? Nah, tadi angkanya adalah 19.783.232. Kita tulis saja nih 19 juta. Kemudian 783.232. Nah, otomatis ketemu ya 577 ya. Jadi ini simpel sekali untuk menyederhanakan perhitungan Anda sebelum nanti Anda mengetahui harga teoritis berapa dari bursa, Anda bisa hitung dulu seperti itu ya. Dan template ini bisa teman-teman download di dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, itu tadi cara menghitung harga teoritis maupun template yang bisa teman-teman dapatkan ya, bisa teman-teman download.
Cuman menurut saya teman-teman sekalian ya, mengenai right issue ini sebenarnya bukan masalah menghitung harga teoritisnya ya. Ini juga penting ya. Ini menghitung harga teoritis ini penting, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kinerja perusahaannya setelah right issue ya. Apakah nanti dana right issue-nya nanti digunakan untuk ekspansi atau untuk membayar hutang atau apapun itu yang bisa membuat kinerjanya naik, yang ujung-ujungnya ROE-nya bisa lebih bagus atau tidak. Karena menurut saya itu yang terpenting ya, terutama bagi kita yang ingin investasi jangka panjang ya, bukan untuk spekulasi. Karena kalau kita invest di perusahaan-perusahaan yang sering melakukan right issue ya, sedangkan dana dari right issue ini tidak membuat kinerjanya lebih bagus lagi, tidak membuat ROE-nya lebih bagus lagi ya, ini berarti perusahaannya tidak bagus ya untuk investasi ya. Berbeda kalau misalkan dana right issue ini digunakan untuk ekspansi yang membuat kinerjanya makin bagus lagi, labanya makin tinggi lagi, salesnya makin tinggi lagi, ROE-nya makin naik, nah itu baru bagus. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam passive income.